Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 3D tema 7 yang berjudul Perkembangan Teknologi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih juga bagi adik-adik yang tidak skip iklan-iklannya, selalu dipantengin iklan-iklannya. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita lanjutkan dari video yang kemarin, yaitu ke halaman 15 langsung. Di halaman 15 ini ada ayo berlatih PPKN, ada dimulai dari nomor 1 ya. Adik-adik, nomor 1, tuliskan 3 contoh makanan tradisional beserta daerah asalnya. Oke, saya jawab. Yang pertama rendang dari Padang, yang kedua gudeg dari Yogyakarta, soto Betawi dari Jakarta. Kemudian kita ke nomor 2, Linda menyukai makanan olahan ayam, sedangkan adik lebih menyukai olahan ikan. Tulislah. Tidak fokus. Tulislah contoh makanan tradisional yang dapat disukai Linda dan adik. Berarti yang bahannya sama ya adik-adik ya. Jawabannya adalah ayam rica-rica, rica-rica. Kemudian ayam betutu dan ikan pindang. Kita lanjut ke nomor 3. Tulislah 3 contoh makanan tradisional yang disukai keluargamu. Apakah terdapat perbedaan kesukaan makanan tradisional? Nomor 3 jawabnya soto Medan. Ya, ada perbedaannya ya adik-adik ya. Ada soto Medan, ada gudeg, ada rendang. Jawabannya ya, berbeda. Nomor 4. Menurutmu, apakah dalam satu keluarga pasti menyukai makanan tradisional yang berasal dari daerah yang sama? Jika berbeda, mengapa perbedaan itu dapat terjadi? Jawabannya pasti berbeda ya adik-adik, alasannya karena setiap anggota keluarga memiliki rasa kesukaan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan ke halaman 18. Di halaman 18 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah kembali tentang teks teknologi pangan dan pembelajaran pembelajaran sebelumnya. Nomor 2, cermatilah kembali kalimat utama yang terdapat pada setiap paragraf. Nomor 3, berdasarkan kalimat utama setiap paragraf, tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf pada teks tersebut. Dan nomor 4, tuliskan gagasan pokok dalam bentuk peta pikiran. Oke, jawabannya seperti ini ya adik-adik. Oke, jawabannya yang A, kalimat utamanya paragraf pertama adalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sedangkan gagasan pokoknya paragraf 1 adalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian B, kalimat utama paragraf kedua, produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Gagasan pokok paragraf kedua adalah produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Adik-adik silakan di stop dulu videonya lalu disalin jawabannya. Kita lanjut ke yang C, kalimat utama paragraf ketiga, yaitu produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternak dan perikanan. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Sama ya kalimatnya. Yang D, kalimat utama paragraf keempat, bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Gagasan pokok pada paragraf keempat adalah bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Kemudian yang E, kalimat utama pada paragraf kelima adalah pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi disebut dengan teknologi pangan. Gagasan pokok pada paragraf kelima adalah pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi disebut dengan teknologi pangan. Gimana adik-adik? Terus kita bikin ini adik-adik. Peta pikirannya. Peta pikiran itu berbentuk seperti ini adik-adik ya. Oke, judulnya di sebelah kiri yaitu teknologi pangan.
Kalau adik-adik tidak muat bukunya di sebelah kiri dan kanan seperti ini bisa adik-adik pindahkan ke atas, sementara paragraf 1, 2, 3, dan 4, 5 ini di bawahnya. Oke, paragraf pertama, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Paragraf kedua, produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Paragraf ketiga, produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Paragraf keempat, bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Paragraf kelima, pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi disebut dengan teknologi pangan. Oke adik-adik, silakan stop videonya dan disalin. Kita lanjutkan ke halaman 19. Di sana ada ayo berlatih PPKN nomor 1. Jelaskan manfaat yang diperoleh jika kita dapat menyikapi perbedaan di rumah dengan baik. Apa manfaatnya? Jawabannya adalah akan tercipta kerukunan dan kekompakan. Nomor 2, tuliskan dan jelaskan contoh manfaat keragaman sifat dan karakter yang ada di rumah. Jawabnya, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Contoh berkata lemah lembut kepada kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Nomor 3, tulislah dan jelaskan contoh manfaat keragaman kemampuan dan keterampilan yang ada di rumah. Sekarang keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Jawabnya, perbedaan kemampuan dan keterampilan dalam keluarga bermanfaat ketika bekerja sama. Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah. Nomor 4, tulislah cerita tentang keberagaman individu di rumahmu beserta manfaat dan keberagaman tersebut. Ini dia, kakak mempunyai badan yang tinggi, abang memiliki badan yang kuat. Ketika kami bekerja sama, kakak mendapat tugas mengelap benda yang letaknya tinggi, sedangkan abang mendapat tugas mengangkat benda yang agak berat. Kita lanjut ke halaman 21, ada matematika ya adik-adik ya. Nomor 1, tuliskan satuan tak baku yang digunakan pada pengukuran volume benda berikut yang A. Kita hitung sendoknya adik-adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jangan lupa ini juga dihitung. Berarti ada jawabnya ini, silakan adik-adik tulis di sini, 7 sendok makan. Yang B, mari kita hitung kalengnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawabnya adalah 9 kaleng. Yang C kita hitung, ini jangan lupa dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini jawabnya adalah 10 cangkir. Sedangkan yang D kita hitung timbanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 15 timba atau ember. Oke, kita langsung ke nomor 3. Nomor 2-nya tidak ada, mungkin 1, ini nomor 2 ya, mungkin ada ya. Urutkan botol-botol berikut dari yang memiliki volume terbesar hingga terkecil. Ada A, B, C, D, E. Urutan botol dari yang terbesar ke kecil adalah, silakan adik-adik tulis A, C, B, E, D. Saya ulangi, A, C, B, E, D. Gampang ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 22. Di halaman 22 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah kembali peta pikiran dari teks berjudul teknologi pangan yang telah kamu buat ada pada pembelajaran sebelumnya. Susunlah gagasan pokok dari teks tersebut. Kalimat utama paragrafnya apa? Dan gagasan pokok pada paragraf satunya apa? Kemudian buat ringkasan dari teks tersebut dengan mengembangkan gagasan pokok setiap paragraf. Oke, nomor 1 sudah dibaca. Nomor 2, adik-adik silakan. Nomor 2 ini kurang lebih sama ya adik-adik, jawabnya seperti ini tadi adik-adik. Tuh. Yang ini tadi adik-adik silakan tulis ulang. Oke, karena sama. Adapun yang nomor 3, buatlah ringkasan dari teks tersebut dengan mengembangkan
Gagasan pokok setiap paragraf. Membuat ringkasan. Oke, ringkasannya ini. Saya bacakan yang pertama, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan supaya menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Agar tahan lama dibutuhkan teknologi pangan. Contoh teknologi pangan adalah pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Nah, itu adik-adik ringkasannya. Saya ulangi nih ya. Ini dia, silakan di stop videonya, kemudian disalin. Kita lanjutkan ke halaman 23 ya. Dari sana ada ayo berlatih matematika. Nomor 1 gampang, volume termos ada berapa gelas? Kita hitung gelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan adik-adik tulis 6 gelas di sini. Nomor 2, volume teko sama dengan berapa cangkir? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini tulis adik-adik 8 cangkir. Nomor 3, volume bak kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gayung. Silakan tulis 7 gayung. Dan yang terakhir ini ada berapa ember? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jawabannya di sini adalah 15 ember ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.